Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Chani dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai sengketa Pulau Sebatik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikla Trihatati dengan NIM 224. kan nama saya Farah Rakal Basitu dengan NIM akhir 035. Perkenalkan, nama saya Mudrika dengan NIM akhir 223. Kenalkan, nama saya Belvana Sabita dengan NIM akhir 225. Perkenalkan, saya Ritianda ini dengan NIM akhir 226. Kenalkan, saya Najwa Anggrani Putri dengan NIM akhir 227. Kenalkan, nama saya Priscilla Duta MVD dengan NIM akhir 538. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hawidinozan dengan NIM akhir 529. Oke, perkenalkan nama saya Felicia Purba. NIM akhirnya 915. Baik, untuk yang pertama itu mengenai letak geografisnya. Pulau Sebatik terletak di perairan Laut Sulawesi, tepat di sebelah timur Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau ini terpisah sangat tipis dari daratan Kalimantan oleh Selat Sebatik. Letaknya yang strategis menjadikannya titik penting dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian, garis batasnya itu membujur dari barat ke timur pulau, kurang lebih 4 derajat 10 menit lintang utara dan 117 derajat 50 menit bujur timur. Baik, selanjutnya negara yang terlibat. Negara yang terlibat dalam kasus ini yaitu Indonesia dan juga Malaysia dengan fokus utama pada negara bagian Sabah yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Pulau Sebatik secara administratif berada di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya mencakup wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik Utara, yang menjadi garis depan perbatasan darat NKRI. Pulau ini terbagi menjadi bagian selatan seluas 246,61 km persegi milik Indonesia dan bagian utara seluas 187,23 km persegi milik Sabah, Malaysia. Pembagian ini berasal dari Konvensi Perbatasan Belanda-Inggris tahun 1891 yang menetapkan garis batas lurus pada 4 derajat 10 menit lintang utara sebagai warisan kolonial berdasarkan prinsip uti possidetis juris. Oke, selanjutnya, latar belakang. Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah perbatasan paling unik di Asia Tenggara karena pulau ini terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia. Pembagian tersebut merupakan warisan perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1891 yang menetapkan garis batas darat hingga titik 4 derajat 10 menit lintang utara. Namun, perjanjian ini tidak mengatur kelanjutan batas ke laut, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang menjadi akar sengketa di masa modern. Pada masa kolonial, batas laut belum dianggap penting, tetapi setelah Indonesia merdeka dan Malaysia berdiri sebagai negara berdaulat, wilayah perairan menjadi isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, serta potensi sumber daya alam. Karena perjanjian lama tidak memberikan aturan jelas, kedua negara mentafsirkan batas laut dengan cara berbeda. Perbedaan tafsir ini semakin sensitif ketika ditemukan potensi minyak dan gas besar di blok Ambalat, Laut Sulawesi. Nilai ekonomi kawasan tersebut menjadikan persoalan batas tidak lagi sekedar urusan administratif, tetapi berubah menjadi isu geopolitik yang berdampak pada hubungan bilateral. Pada awal tahun 2000-an, beberapa insiden terjadi antara kapal patroli kedua negara, meski keduanya tetap menahan diri untuk mencegah konflik terbuka. Sampai sekarang, Indonesia dan Malaysia terus melanjutkan pembahasan teknis mengenai batas maritim secara diplomatik. Meskipun sengketa belum terselesaikan, kedua pihak tetap menjaga stabilitas perbatasan. Dan secara keseluruhan, sengketa Sebatik merupakan contoh bagaimana warisan batas kolonial yang tidak tuntas dapat berkembang menjadi persoalan maritim modern karena meningkatnya nilai strategis wilayah tersebut. Oke, selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu adalah Pulau Sebatik terbagi antara Indonesia dan Malaysia.
karena warisan perjanjian kolonial antara Belanda dan juga Inggris. Dasar hukumnya adalah Traktat 20 Juni 1891 yang menetapkan garis batas di 4 derajat 10 lintang utara, memotong Pulau Sebatik menjadi dua. Perjanjian tahun 1915 dan 1928 kemudian menegaskan kembali batas tersebut. Setelah Indonesia merdeka, batas kolonial ini tetap berlaku berdasarkan prinsip uti Posidetis Juris dan diperkuat oleh peraturan nasional seperti UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Selanjutnya ada isu utama. Isu utama dalam sengketa Pulau Sebatik berakar pada ketidakjelasan garis batas daratan yang tercantum pada Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1891. Perjanjian tersebut hanya menetapkan garis batas pada lintang 4 derajat 10 derajat lingkar utara, tanpa memberikan rincian teknis mengenai titik koordinat atau pemetaan menurut terhadap pulau. Kekosongan detail ini menimbulkan beberapa interpretasi antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas sebenarnya, sehingga memunculkan klaim tumpang tindih atas beberapa bagian daratan. Malaysia bahkan pernah melakukan tindakan administratif seperti penunjukan pejabat daerah Sabah untuk wilayah yang menurut Indonesia secara masuk uh, dalam administrasi Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur. Selain wilayah daratan, penetapan batas laut di sekitar pulau juga menjadi persoalan karena berkaitan dengan penentuan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif yang strategis bagi akses sumber daya alam. Perbedaan penarikan garis batas laut ini memunculkan perdebatan mengenai prinsip yang harus digunakan. Apakah prinsip equidistance atau interpretasi tambahan berdasarkan dokumen kolonial? Isu lain yang turut memperkuat sengketa dalam persoalan efektif kontrol yaitu sejauh mana masing-masing negara benar-benar menjalankan administrasi dan pengelolaan wilayah. Indonesia selama puluhan tahun telah mengelola wilayah Sebatik secara aktif melalui layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Sementara Malaysia menunjukkan aktivitas administratif yang lebih terbatas. Perbedaan tingkat pengelolaan ini kemudian menjadi aspek penting dalam penilaian hukum internasional. Di lapangan sengketa ini juga menimbulkan ketegangan keamanan berupa patroli lintas, batas, dan gesekan kecil antara aparat kedua negara, meski tidak berkembang menjadi konflik bersenjata. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap peta kolonial dan dokumen administrasi lama turut memperuncing perdebatan karena masing-masing pihak menggunakan arsip sejarah yang berbeda untuk memperkuat klaimnya. Di tengah seluruh persoalan ini, masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Sebatik menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, terutama terkait kepastian identitas, pelayanan publik, dan hubungan ekonomi lintas batas. Dengan demikian, sengketa Pulau Sebatik tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga melibatkan dimensi historis, administratif, hukum internasional, keamanan, serta sosial masyarakat perbatasan. Dan yang selanjutnya ada penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum Pulau Sebatik didasarkan pada Perjanjian Inggris dan Belanda di tahun 1891 yang menetapkan batas di 4 derajat 10 lintang utara dan diakui oleh Indonesia serta Malaysia. Masalah yang muncul terutama berupa pilar batas yang belum lengkap, mobilitas lintas batas masyarakat, dan batas laut yang belum tuntas. Kedua negara menyelesaikan melalui diplomasi dalam Joint Boundary Committee dengan survei dan pemasangan pilar bersama, serta negosiasi batas laut menurut UNCLOS 1982, Indonesia juga memperkuat kehadiran negara melalui pembangunan perbatasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, implikasi hukum internasional. Yang pertama ada penetapan batas wajib mengikuti UNCLOS 1982, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama pihak UNCLOS, sehingga semua penetapan batas laut di sekitar Pulau Sebatik harus sesuai hukum internasional. Yang kedua, ada batas kolonial tetap menjadi dasar hukum. Batas darat Pulau Sebatik mengikuti perjanjian Belanda-Inggris dengan menggunakan prinsip uti Posidetis Juris yang menegaskan bahwa batas kolonial tetap menjadi dasar negara modern. Yang ketiga, menentukan kedaulatan Indonesia, Malaysia di darat dan laut. Jadi penyelesaian batas Pulau Sebatik menentukan siapa yang menguasai daratan, siapa yang memiliki yurisdiksi laut, dan hak atas sumber daya alam. Yang keempat, sengketa harus diselesaikan secara damai. Jadi
Piagam PBB dan UNCLOS mengharuskan penyelesaian lewat negosiasi, komite perbatasan, atau badan peradilan internasional. Yang kelima, batas darat tidak otomatis menjadi batas laut. Jadi, penetapan batas laut harus melalui proses delimitasi baru dengan data geospasial modern, tidak otomatis mengikuti batas darat. Selanjutnya, yang keenam, memengaruhi klaim migas di wilayah Ambalat. Titik dasar dari sebatik memengaruhi cakupan wilayah maritim dan klaim eksplorasi energi di Blok Amlat. Yang ketujuh, presiden positif bagi ASEAN. Proses damai Indonesia-Malaysia memperkuat kepatuhan pada hukum internasional dan menjadi contoh resolusi sengketa perbatasan di kawasan. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada dampak politik dan dampak keamanan. Yang pertama itu ada dampak politik. Poin yang pertama ada kedaulatan tegas, yaitu menegaskan kedaulatan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Poin yang kedua yaitu hubungan dengan Malaysia yang menjadi stabil, yaitu dengan mencegah sumber ketegangan dan membangun kepercayaan dengan negara tetangga. Lalu poin ketiga yaitu ada politik domestik kuat, di mana hal ini meredam kritik dan menjadi prestasi pemerintah dalam mengamankan wilayah. Lalu selanjutnya ada dampak keamanan, di mana poin pertama yaitu penegakan hukum yang mudah, patroli dan penindakan terhadap pelanggar illegal fishing, penyelundupan menjadi lebih fokus dan efektif. Lalu poin kedua ada keamanan nasional terjaga, di mana hal ini mematikan ruang gerak kejahatan lintas negara seperti narkoba, terorisme, pembajakan yang memanfaatkan batas tak jelas. Lalu poin yang ketiga ada konflik dapat dicegah, di mana hal ini meminimalisir terjadinya resiko insiden atau baku tembak tidak diinginkan antara aparat keamanan Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya. Baik, untuk kesimpulannya, sengketa Pulau Sebatik berlanjut karena keperbedaan tafsir perjanjian kolonial antara Indonesia dan Malaysia. Upaya diplomasi sudah dilakukan, tetapi belum ada kesepakatan final. Penguatan diplomasi dan pembangunan perbatasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Don,